Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Arjuna Sunan. Nah, ayah bunda, berikut akan saya sampaikan hal-hal yang wajib diketahui setelah hitan. Yang pertama, jaga keadaan luka agar tetap keringnya. Jadi seandainya buang air kecil atau ke kamar mandi, harus segera dikeringkan burungnya dengan menggunakan kain kasar atau dengan menggunakan tisu. Kenapa? Tujuannya adalah supaya si luka itu tidak ada infeksi baru. Karena seandainya terkena air atau basah, itu biasanya di sekitar luka lembab. Nah, kalau lembab itu biasanya rawan kotor, rawan bakteri atau kuman. Dan ini bisa cepat sekali untuk berkembang biak. Nah, makanya jaga keadaan agar tetap keringnya. Seandainya ingin mandi, mandi boleh, tapi itu ditutup dulu dengan atau dibalut, dipakai celana batok. Nah, kemudian setelah mandi langsung dilap-lap saja. Seandainya tidak sengaja terkena air, cepat dikeringkan atau dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah makanan. Mengenai masalah makanan, sekali lagi tidak ada pantangan makanan setelah dihitan. Semakin banyak makan makanan yang gizinya baik, yang tinggi proteinnya, ini akan mempercepat proses penyembuhan luka. Kecuali memang ada riwayat alergi, misalnya kalau setelah makan seafood atau makan telur, kemudian timbul gatal-gatal. Nah, itu sebaiknya jangan makan seafood atau telur. Tapi, kalau seandainya tidak ada alergi, justru seafood, kemudian telur, itu mengandung tinggi protein yang sangat membantu untuk mempercepat proses regenerasi sel. Jadi, sekali lagi, tidak ada pantangan makanan yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, minum obat. Nah, biasanya setelah dihitan diberikan obat. Biasanya 2 atau 3 macam ya. Ada analgetik, antibiotik, atau kortikosteroid. Nah, yang paling dikhawatirkan adalah antibiotik. Antibiotik itu harus diminum sampai habis sesuai dengan takaran, sesuai dosis. Misalnya, harus diminum pagi, siang, sore. Nah, itu harus diminum pagi, siang, sore. Misalkan diminum 3 kali 1, ya minumnya 3 kali 1. Itu sudah diukur sesuai dengan berat badan. Kemudian misalnya 3 kali setengah, ya diminumnya 3 kali setengah. Kenapa? Yang dikhawatirkan jika pada saat mengkonsumsi obat yang tidak benar atau tidak sesuai aturan, nah itu suatu saat di kemudian hari yang dikhawatirkan adalah obat itu akan resisten. Jadi jika suatu saat kita ada luka atau sakit yang sama, kemudian menggunakan obat itu, biasanya penyembuhan lukanya akan lebih sulit atau lama karena si bakteri atau kuman sudah mengenali jenis obat itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bengkak atau perdarahan. Jika ada suatu hal yang mengkhawatirkan, yang paling sering biasanya kasus perdarahan atau bengkak yang enggak hilang-hilang, itu sebaiknya dikonsultasikan kembali kepada si operator hitan. Biasanya bengkak pada hari kedua sampai hari ketiga itu adalah proses inflamasi dan itu normal. Nah, seandainya lebih dari hari keempat atau hari kelima masih ada bengkak, bisa hubungi kembali atau konsultasikan kembali kepada operator hitan. Kenapa ya? Sudah hari keempat, kelima kok masih bengkak, tidak berkurang. Bisa juga karena beberapa faktor. Bisa karena banyak aktivitas, mungkin juga karena terbentur, atau banyak faktor lainnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, apa yang perlu diketahui setelah hitan. Semoga ini bermanfaat ya. Oh iya,
bagi ayah bunda yang anaknya saat ini sedang proses pacahitan, semoga cepat sembuh ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.